umat dari GKP Betani Tanah Tinggi. Semoga kita semua senantiasa sehat. Mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat hari ini. Hari ini Minggu 11 Februari akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Calvin. Dan untuk ibadah Minggu 11 Februari pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Calvin. Mohon perhatian bagi majelis jemaat dan jemaat yang bertugas pada minggu yang akan datang. Untuk kebaktian tengah minggu, Rabu 7 Februari akan dilaksanakan secara Zoom. Mohon maaf, di sini belum ada jamnya. Akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Calvin. Untuk keterangan penggunaan kantong persembahan, kita masih menggunakan 3 kantong. Kantong hitam sebagai kas operasional jemaat, kantong biru kas diakonia, dan kantong merah untuk renovasi. Ketiga, pemilihan personil alat kelengkapan pelayanan atau komisi pelayanan. Sehubungan dengan berakhirnya periode alat kelengkapan pelayanan atau komisi pelayanan 2021-2024, akan dilakukan pemilihan atau pembentukan pengurus dan personil yang baru. Mohon kesediaan anggota jemaat jika terpilih. Adapun peneguhannya akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 10 Maret 2024. Kita akan mendukung doa bagi anggota jemaat yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, juga anggota jemaat yang dalam usia lanjut. Begitu juga dengan pengembangan pelayanan di tahun 2024 serta partisipasi kehadiran anggota jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Januari hingga 4 Februari, yaitu kepada Ibu Triana Setiawati. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, silakan Bapak Ibu masuk di dalam ibadah hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu hari ini 4 Februari 2024. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari PKJ 242, bait yang pertama dan bait yang kedua. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang, angin sejuk.
Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam votum dan salam dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang diambil dari Markus 1 ayat 31 yang berkata, ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, dan kita akan bersama masuk dalam doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah untuk pagi yang cerah yang boleh kami rasakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur selama penyertaan-Mu dalam pekan kemarin, kami datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya rasa syukur ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam hari-hari mendatang dalam kehidupan kami. Dan dalam rasa ungkapan syukur ini ya Tuhan, kami nyatakan dan ungkapkan dalam keinginan kami untuk beribadah bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah ini, kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan kami semakin dikuatkan dalam iman akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kerendahan hati marilah kita mengakui dosa kita di hadirat Allah. Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, mengakui pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa kami dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali ya Bapa, kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyambut dari PKJ 40, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Maha Kuasa, hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu. Aku tak
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Yesaya 44 ayat 22 yang berkata, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Marilah kita menyatakan rasa syukur dan penyerahan diri dalam kehidupan baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari PKJ 200, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 dan 20C. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 dan 20C. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang Israel yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuasaannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang yang fasik ke tanah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan dan menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Ia tidak suka dengan kegagahan kuda perang. Ia tidak berkenan kepada seorang laki-laki. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Ia tidak membuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 48, kemuliaan bagi Allah.
dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Markus 1 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-39. Markus 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Jika sudah kita tandai terlebih dahulu Alkitab kita, dan kita akan bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih jikalau pada kesempatan kali ini kami boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau menyertai kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu agar setiap yang keluar dari perkataannya seturut dengan yang Kau kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena bacaannya cukup panjang, ada sekitar 10 ayat, saya mengundang kita semua untuk membaca secara bergantian kembali. Markus 1 ayat 29 hingga 39, saya mengundang Bapak Ibu untuk membacakan ayat yang genap. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, semoga tetap dalam keadaan sehat meskipun ya cuaca mulai mendung-mendung, ngantuk-ngantuk dikit-dikit lah ya. Itu hal yang wajar ketika kita lagi mendung atau keadaan kayak gini sakit. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah perjumpaan yang memulihkan. Boleh tolong selanjutnya? Nah Bapak Ibu berbicara tentang pemulihan. Dan biasanya ketika kita mengalami sakit, dan setiap orang yang pernah mengalami sakit, baik itu sakit penyakit apapun, adalah hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Biasanya kita berada dalam keadaan yang ya tidak bisa melakukan apapun, dan kondisi tersebut biasanya kita pengennya buru-buru sembuh. Dan alasannya ada banyak ya, kita mau karena nggak betah, atau ada banyak pekerjaan, atau mungkin ada banyak kegiatan lain yang sebenarnya harus kita lakukan karena sakit,
akhirnya tertunda. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang lain untuk berusaha supaya sembuh. Ada yang mungkin ke dokter, ada yang mungkin melakukan perawatan tradisional dan lain halnya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pemulihan, terkadang pasca pemulihan adalah poin penting yang sering dilupakan. Karena beberapa kali dirawat, biasanya setelah dirawat itu akan dikasih namanya surat berobat, surat rawat jalan ya setelah masuk rumah sakit, dan itu biasanya beberapa hari setelah kita pulang. Dan hal itu biasanya dilakukan karena supaya ada monitoring. Karena biasanya setelah sembuh, orang hanya berpikir secara badan. Oh, badannya udah kelihatan seger. Tetapi terkadang kita lupa bahwa diri kita juga perlu beristirahat. Nah, bacaan kita kali ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bacaan ini, tolong selanjutnya, kita melihat apa sih makna yang hendak disampaikan dari dua buah kisah. Kenapa saya bilang dua? Karena perikop kita ada dua. Yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain. Yang kedua adalah ketika Yesus mengajar di kota-kota lain setelah banyak orang yang datang, yang menghampiri Yesus setelah mendengar kiprahnya. Dan yang pertama Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika berbicara tentang pemulihan, yang diinginkan Yesus tidak menuntut untuk hal yang besar. Tadi kalau kita baca bagaimana Yesus langsung masuk ke rumahnya dari ibu mertua Petrus, lalu dengan penuh rasa syukur dia bilang, ia mendekat dan sambil memegang tangannya ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia. Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Tidak ada embel-embel untuk saya ketika menerima Yesus harus mempersiapkan sesuatu yang besar, mempersiapkan hal-hal yang mewah. Dia tidak menuntut untuk orang menyambut Yesus. Ya kebetulan sekarang baliho lah ya, yang karena lagi pilpres ataupun lagi pilek, tidak ada tuntutan untuk menyambut yang wah. Karena pemulihan yang Yesus berikan hanya bermodalkan percaya kepada dia. Bermodalkan percaya, karena dengan percaya berarti ada keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dan selain itu Bapak Ibu, kenapa Yesus menyembuhkan? Karena ia tahu ketika anak dari ibu mertua Petrus ini hendak mengikut Yesus, dia bisa bebas dari yang namanya kepikiran, oh orang tua saya sakit, bisakah saya melakukannya? Karena biasanya kalau kita melakukan pekerjaan dengan keadaan orang tua kita sedang sakit, kita akan kepikiran, oh bisa gak ya, oh gimana keadaannya, ntar apakah akan jadi semakin sakit atau gimana. Dan itu yang menjadi fokus Yesus. Ia menyembuhkan bukan karena ada sambutan yang meriah, tetapi karena iman yang diperlihatkan. Karena ia menyerahkan anaknya untuk bisa mengikuti Yesus, dan akhirnya Yesus datang. Dan teks bacaan Markus 1 ayat 29 hingga 34 ini, tolong selanjutnya, bisa ya? Oh, oke. Dan teks bacaan Markus kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, ini sebenarnya mengisahkan lanjutan. Lanjutan ketika Yesus, kalau baca sebelumnya, dari Kapernaum mengajar di rumah ibadat. Sehingga kalau kita lihat secara runtut, penyembuhan yang Yesus lakukan adalah bentuk nyata perbuatannya. Tidak hanya tentang mengajar, tidak hanya tentang oke, percayalah kepada Kristus, kerajaan surga akan datang dan segala macamnya. Tetapi ada bentuk nyata yang harus dilakukan. Karena pada sore harinya Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes ke rumah ibu mertua dari Simon Petrus itu. Dan dengan demikian ketika sudah sembuh dari bentuk nyata itu, ibu mertua Petrus dapat pulih dengan sempurna. Dan pemulihan yang dikasih hanya karena dia percaya. Dia meletakkan iman pada orang yang tepat
dan itu akan memulihkan. Dan ketika kita meletakkan iman pada orang yang tepat juga, itu akan memulihkan kita karena kita ini sering merasa mampu, padahal sebenarnya kita rapuh. Karena biasanya kita merasa oke, saya bisa, saya mampu mengatasi segala sesuatu, saya punya kuasa, saya punya kemampuan, saya punya segala hal. Kamu mau apa tunjuk jadi. Kamu bilang saya bisa bantu, apapun itu bisa. Tetapi Bapak Ibu, ketika berbicara tentang Yesus, kita melihat bahwa hanya dengan percaya, tidak perlu embel-embel yang lain, dipulihkan. Tolong yang kedua, next. Sebelumnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pemulihan yang Yesus berikan akan selalu mengundang. Saya selalu menyebutnya serigala berbulu domba. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Biasanya di sini terlihat bahwa berita pemulihan yang Yesus lakukan itu tersiar sangat cepat. Sehingga menjelang malam akhirnya banyak orang yang sakit datang. Baik itu yang sakit beneran sakit ataupun yang kerasukan setan, yang dibawa kepada Yesus untuk memohon pemulihan. Dan Yesus memang membuka diri, dia membuka diri untuk menerima kehadiran mereka. Karena dengan kuasa pemulihannya banyak orang yang disembuhkan. Karena Kristus bukan sekedar menyembuhkan penyakit saja, tapi berbagai macam penyakit yang ada. Tetapi Bapak Ibu, di tengah penyembuhan yang Yesus lakukan, di tengah pemulihan yang dilakukan, dikatakan ketika ia mengusir banyak setan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Setan-setan itu mengenal Yesus. Dan Yesus tahu ketika si iblis ini bersaksi, maka orang akan merasa bahwa itu kebohongan. Orang akan merasa bahwa, oh benarlah kata si iblis aja ini, kan kadang kita berpikir bahwa dengan kesaksian iblis ini semakin mengukuhkan bahwa Yesus adalah raja dan segala macam. Tapi kalau kita baca, tolong next deh. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Di situ dikatakan, kamu berasal dari bapamu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Ketika justru kesaksian iblis itu dilakukan, maka yang terjadi adalah segala yang dilakukan Yesus adalah percuma. Makanya saya mengatakan di sini adalah serigala berbulu domba. Dia seakan-akan menjadi orang yang oke, saya mengenal Kristus, tetapi di belakangnya sebenarnya dia berusaha untuk menjatuhkan. Karena manifestasi kebohongan adalah perwujudan iblis dalam diri setiap orang yang ada. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ketika kita berpura-pura untuk melihat orang lain senang, padahal kita kesel, kenapa dia lebih sukses dari saya? Atau ketika kita pura-pura datang ke gereja melayani, padahal dalam hati dongkol. Atau pura-pura datang ke gereja, oke saya mau melayani, tapi dalam hati saya mau show off dengan kekuatan saya. Atau ketika kita, ya gampangnya sekarang menjilat atasan kita karena memang supaya posisi kita aman. Itu adalah hal yang saya katakan adalah serigala berbulu domba. Karena pemulihan yang Kristus berikan harusnya bisa membawa kita kepada jati diri kita yang semula. Bukan pada kebohongan yang membawa kita pada pura-pura kuat, padahal sebenarnya tidak. Dan ketika hal itu yang terjadi, pemulihan yang Yesus akan berikan, jangan pernah harap bisa kita rasakan. Jangan pernah kita berharap bisa, oh ya saya dipulihkan oleh Yesus, padahal diri kita tidak menerima dia di dalam hatinya. Tolong yang terakhir. Nah Bapak Ibu, ini bagian terakhir yang sangat menarik. Karena di situ di ayat 35 hingga 39 digambarkan bagaimana Yesus yang pergi untuk berdoa secara pribadi.
kalau kita bahas lebih panjang ini sebenarnya terlihat bagaimana trinitariannya, bagaimana Yesus berdoa kepada Allah. Meskipun sebagai Allah, ia juga tetap menerima doa dari manusia dan juga ia memanjatkan doa. Nah, ini kita akan bahas nanti bisa, karena ini bagian dari trinitarian yang kalau kita bahas sekarang akan sangat-sangat panjang. Di situ Yesus berdoa di tempat sunyi di Kapernaum, dan perjumpaan Yesus dengan Bapanya di dalam doa adalah bagian penting yang dihayati. Belum yang tadi aja sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu saya katakan seperti itu? Karena sederhananya adalah ketika kita berpura-pura. Next benar-benar. Maaf. Nah, ini Bapak Ibu, karena biasanya karena pemulihan yang kita rasakan, pemulihan yang dirasakan itu tidak untuk dipegang sendiri. Kenapa Yesus juga berdoa? Dia mau setiap orang yang disembuhkan bisa melakukan karya selanjutnya. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan hal yang besar, akan ada dua, kita keep sendiri atau kita bagikan. Tapi di sini Yesus mau ketika kita mendapatkan pemulihan, tidak hanya di keep sendiri, tetapi dibagikan untuk orang lain. Makanya kalau kita baca di ayat 35 hingga 39, terkhusus di ayat 38 dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena pemulihan itu kita rasakan untuk membantu orang lain yang memang berada dalam keadaan yang membutuhkan. Karena dengan demikian Bapak Ibu, sikap Yesus menggambarkan bahwa perjumpaan dengan dirinya tidak hanya mendapatkan pemulihan, tetapi juga melakukan panggilannya. Dan inilah yang perlu mendapatkan perhatian kita. Karena ketika Yesus mengajak pergi, bukan berarti kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Karena ia mau, tolong saya ada nggak terakhir ya? Nah, karena dengan pemulihan yang sudah dirasakan, Yesus berharap mereka bisa semakin mendengar panggilannya. Dengan pemulihan itu mereka tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupannya, bagaimana next saya akan menjadi apa. Tetapi dengan pemulihan yang Yesus berikan, dengan pemulihan yang ada, kita akan bisa dengan penuh sukacita mengikuti Yesus. Makanya ketika sudah ada kebahagiaan, sudah ada sukacita, Yesus pergi ke kota selanjutnya. Karena disitulah tugas kita bukan hanya berdiam diri di satu tempat, lalu untuk bersinar di tempat itu saja, tetapi untuk menyebarkannya. Dan bahkan Yesus sudah pernah mengatakannya juga. Di situ dikatakan percuma menaruh pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Dan inilah yang diinginkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Gak penting untuk diri sendiri. Kita punya ilmu tapi kita tidak bagikan, kita tidak aplikasikan untuk orang lain, maka ilmu itu tidak akan berguna. Ketika kita bisa berbuat banyak tetapi kita pura-pura tidak mau ataupun menutup mata, itu tidak akan pernah berguna. Gampangnya Bapak Ibu, ketika saya bisa bermain musik tetapi ada keadaan yang harus memaksa saya bermain musik, tetapi saya pura-pura tidak mau, itu tidak akan berguna. Mau sehebat apapun kita, tetapi kita tidak menggunakannya untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan pernah ada gunanya. Pada akhirnya Bapak Ibu, pemulihan itu nantinya akan membawa kita bisa kepada perubahan. Pemulihan yang memulihkan, perjumpaan itu akan membawa kita bisa membuat orang lain merasakan bahwa pemulihan untuk orang lain dan juga untuk kita. Dan selamat menjadi orang yang bisa membantu orang lain lebih bersinar, karena perjumpaan dengan Yesus yang akan membawa kita kepada pemulihan. Dan bagikanlah sukacita itu, gunakanlah agar bisa membuat orang lain melihat bahwa Yesus akan benar-benar dimuliakan ketika kita sudah merasakan
kasih-Nya. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jikalau kami sudah diingatkan ketika pemulihan yang kami rasakan, kami bisa gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bisa melanjutkan kegiatan kami dan aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, sebagai satu jemaat di GKP Tanah Tinggi, kami hendak berdoa dan mendoakan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang berada dalam keadaan sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Rustilina Hutajulu, Ibu Nyirosita, Saudara Peter Pariama, Anak Ruth Nathaniel Situmorang, Bapak Markus Hendrian Majia, Bapak Tony Ferdinand Mustamu, Ibu Erna Riawati Empi, dan Bapak Pendeta Hariman Arepati Anak Kota. Kiranya dalam keadaan pemulihannya Tuhan yang menyertai, agar setiap hal-hal yang dilakukan, baik melalui perawatan dan juga obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan untuk orang tua kami dan rekan-rekan kami yang terkasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk anggota jemaat kami yang sedang lanjut usia ataupun lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu Anne Mary Elizabeth Lemena dan Bapak Budi Sujarwo, serta untuk seluruh anggota jemaat kami yang berada dalam keadaan lanjut usia. Tuhan yang menjamah mereka, berikan mereka sukacita, kekuatan yang senantiasa berasal daripada-Mu. Tuhan yang menjaga mereka dalam kehidupannya, agar nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa secara khusus dan merasakan sukacita dari ulang tahun rekan kami yang terkasih, orang tua kami. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Triana Setiawati, kiranya pertambahan umur ini bisa terus Engkau sertai, berikan ia hikmat kebijaksanaan dalam kehidupannya serta semangat untuk melayani di dalam Kau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pengembangan pelayanan di tahun 2024. Ada banyak agenda yang hendak kami laksanakan, baik dari pemilihan majelis, komisi pelayanan, ataupun rencana hari ulang tahun gereja kami tercinta yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai segala sesuatunya agar bisa berjalan dengan lancar, agar bisa membawa sukacita pelayanan dalam kehidupan di GKP Tanah Tinggi. Kami juga berdoa untuk kehadiran kami ya Tuhan. Kami tahu GKP Tanah Tinggi bukanlah gereja yang jemaatnya berasal dari sekitar sini. Ada banyak yang tinggal daerah sini, tapi juga ada banyak yang jauh dari gereja ini. Tapi kami bersyukur kami boleh hadir. Namun kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami yang berada jauh di sana yang merindukan agar dapat hadir di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus pada pagi hari ini untuk bangsa dan juga negara kami yang sebentar lagi akan memasuki pemilu. Kiranya setiap orang yang terpilih untuk menjalankan dan memimpin bangsa dan negara ini
boleh Tuhan sertai, agar yang terbaik boleh mereka berikan, dan pemilu dapat berjalan dengan damai. Dan inilah Tuhan seluruh doa kami, seluruh permohonan kami yang akan kami naikkan dan juga akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita untuk memberikan persembahan syukur. Sebelumnya kita akan mendengarkan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas penyertaan kasih Tuhan. Namun sebelum itu dengarkanlah nats yang melandasi persembahan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah Kuberikan kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita sambut dengan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati Semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, baik berkat kesehatan, keselamatan maupun keuangan.
Kami pun menyerahkan berkat kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Seberapapun yang kami serahkan, biarlah Tuhan mau memuliakannya untuk kerajaan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kembalilah dalam hidup kita dengan penuh keyakinan dan pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Kita akan menyambut dengan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kekuatan Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak
untuk memuliakan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sejenak untuk kita.